Salam Rahayu semua rekan-rekan menyanders dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita ke series Atlantis di episode 119 dengan seri Mustiko Sasmita Ninghyang dengan judul Drubikso Kinorohyang. Ini kayaknya mungkin typo ya. Oke, kita tunggu. Bapak aku. Halo. Mario. Halo. Aduh, nggak enak ini jadinya. Apa kabar, Om? Wah. Siap pakai. Udah siap. Udah. Kenapa? Headset ya, katanya kalau bingung, makanya nggak pakai ya. Dengar nggak? Iya, aman Om, aman. Oke. Ini judulnya mungkin kayaknya typo ya atau gimana Om? Kayaknya harusnya Kinoro itu kan tunggangan. Anggap aja mendekati setengah bener gitu. Oh, oke, siap. Siap. Oke. Nih kita nunggu Mas Tirte. Ada Demirta. Ada penunggu sini. Udah penampakan. Ya udah penampakan. Coba kita tunggu ya. Ini dia. Oke, kita ini Mas Marta sudah hadir. Woi. Halo. Halo semua, selamat malam Bapak Agung, selamat malam Aryo, Cahayu dari Bali. Makasih atas sambutannya waktu kas ke Bali loh, Pak Merta. Sama-sama Bopo, sama-sama. Ini Pak Merta ini orangnya sakti loh. Waktu pas kita larungan itu sampai airnya naik sampai ke itu ya, Aryo ya. Kan diajak main air sama Bopo kemarin. Enggak, kita yang ngajak ini ya. Ke arah kita dan dia hanya setinggi ya, yang di atas 3 meter di atas kita tuh jadi kayak tsunami. Kita memang ngerti. Karena tahu kita jarang mandi mungkin ya. Masa perlu diajarin mandi? Waduh, sehat semua, sehat Bopo, sehat Mas Aryo. Latar belakangnya bagus, pintunya keren. Ya Aryo. Saya minjem latar belakang. Oh, minjem. Ngangkatnya gimana kalau minjem? Ngangkatnya kan. Ini pintu dongeng Bopo. Pintu dongeng. Gimana itu pintu dongeng ceritanya? Waduh. Oke. Gimana? Kenapa? Itu Doraemon, jadi bisa kemana aja. Bisa kemana saja. Bagaimana suara saya jelas, Bopo, Mas Aryo? Aman, jelas. Mungkin kita tanya mana Nyaners ya. Posisi suaranya aman ya? Nyaners? Aman semua? Harusnya aman. Mungkin ini agak delay. Jadi ketika kita ngomong ini biasanya 5-4 detik kemudian baru mereka dengar. Jadi agak delay biasanya. Disclaimer udah disiapin belum Mario? Disclaimernya. Oh iya, disclaimernya. Bentar. Aku lagi. Udah ada langsung lah. Ada aman. Oke, katanya aman. Aman. Ininya PPT-nya hilang. Bentar. Videonya aman, PPT-nya hilang. Nah, dah. Oke. Oke. Aman. Oke, aman Mas Udah aman. Siap. Nanti hari ini kayaknya ada tamu spesial ya Om ya? Ya, nanti ada. Wow. Oke, siap. Kalau gitu Mas Merta udah siap air minum? Siap.
Siap 1 galon. menyumbangkan suaranya malam hari ini. Siap. Siap. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, Om ya. Oke, siap. Oke. 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 Episode 119 Mustika Sasmitaning Hyang 45.5 Drubiksa Kirana Hyang. Slide 01. Drubiksa adalah buto dan secara fisik ciri-ciri utama buto ada pada mulut yang bertaring dan kukunya yang panjang. Kayaknya semuanya udah tahu ya. Selain itu ada satu lagi sih, biasanya tinggi besar, biasanya yang tinggi besar. Tapi juga ada yang namanya buta bajang. Buta bajang artinya buta yang kecil gitu kan. Jadi pada dasarnya ciri-ciri paling utama di situ sih. Ditambah plus biasanya di rambutnya tuh biasanya gimana gitu, tebel-tebel gitu. Kayak tali tampar apa itu namanya. Tali jadung kalau orang bilang gitu. Oke, lanjut Pak. Slide 2. Bentuk mulut paling dominan karena paling mudah dilihat dengan banyaknya taring yang terlihat keluar. Ya lucu juga ya taringnya keluar gitu apa enggak gitu. Malah mulutnya malah nutup apa enggak susah ya apa enggak malah ngerobek mulutnya sendiri gitu. Tapi enggak tahu ada jenis makhluk seperti ini ternyata di alam raya ini gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 3. Badannya hampir mirip dengan terah wanara. Cuman untuk terah wanara biasanya memiliki ekor, meskipun ada yang tidak terlalu panjang. Kadang-kadang kalau di zaman sekarang itu ekornya mungkin panjangnya dengan satu jengkal diikatnya ke atas gitu. Apa namanya yang wanara ya. Nah, untuk kadang-kadang mirip seperti itu, tapi untuk wajah sih beda karena wanara kan kera ya. Tapi mungkin di daerah mana tuh lupa namanya, ada satu desa di satu lereng gunung di lereng gunung Semeru di sebelah arah Lumajang kalau nggak salah itu manusia merah itu masih ada banyak sih yang bentuknya agak nyeremin bagi yang belum pernah lihat gitu. Ada tapi iya tapi keluar namanya di daerah mana itu. Ya, lanjut Om ya. Slide 4. Buto juga bisa berdandan, namun karena makhluk buas, maka baunya juga akan berbeda. Beda parfum sama manusia. Kalau manusia kan senangnya bau-bauan tertentu dengan sistem aroma yang mungkin buah-buahan atau bunga atau apa ya, itu namanya apa gitu. Atau manusia yang jelas baunya bau seperti itu. Tapi kalau mereka kan memang bau yang disenangi bau yang mungkin orang juga nggak suka gitu. Jadi itu ada perbedaan di situ. Saya nggak suka seperti apa yang mungkin lebih sendirilah bau. Ya. Slide 5. Banyak dari jenis buto yang matanya sangat besar. Dalam wayang kulit Jawa, buto yang ganas digambarkan bermata dua, sedang yang tidak begitu ganas akan digambarkan bermata satu. Jadi kalau dikatakan buto itu payang itu dilihat dari samping sehingga matanya cuma satu, enggak juga ya, ada yang digambarkan bermata dua. Tapi kadang-kadang Wanoro juga digambarkan bermata dua. Tapi biasanya untuk Satrio, Dewa, dan Baik mata satu. Itu dengan pakem wayang dari kerajaan Mataram ya. Oke, lanjut Mas. Slide 6. Bentuk taring juga bisa bermacam-macam, karena ada yang panjang di bagian atas dan ada yang panjang hanya di bagian bawahnya. Itu bisa dilihat di banyak penggambaran yang digambarkan oleh orang-orang di negara kita ya, yang pernah pada melihat mungkin di masa lalu, sehingga penggambarannya biasanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang taringnya di bawah doang, ada yang di atas doang, ada yang atas bawah gitu. Itu seperti itu. Slide 7. Tapi pada dasarnya, sikap utama dari Drubiksa adalah suka menakut-nakuti, karena mereka memang bangsane memedi. Jadi, ancaman menjadi dasar dari pola kehidupan yang mereka bangun. Karena kalau tidak nakut-nakutin, rugi dong punya wajah serem. Terus kalau punya wajah serem tapi orang cuma ketawa ngeliatnya kan jadi nggak ini toh nggak rugi deh gue punya wajah kayak
Makanya itu yang mereka hanya bisa melakukan itu gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 8. Bagi Drubiksa, keadilan bukanlah prioritas, karena memangsa adalah hal yang penting bagi mereka. Bagi mereka, hidup itu untuk makan. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Jadi ngembat sana, ngembat sini gitu. Dan ciri-ciri berbeda memang seperti itu. Isinya lapar mulu dan ya itu perlu dijadikan kuburan doang sih. Lanjut Mas. Slide 9. Pada penggambaran di wayang kulit Jawa, Buto rata-rata digambarkan sebagai pribadi yang suka marah, suka mengganggu, tapi tidak mau diganggu. Itu ciri khas yang ada di pewayangan Jawa ya. Jadi bisa dilihat. Nggak tahu di Bali begitu juga nggak Mas Perta. Tapi kalau di Jawa seperti itu. Kalau di Bali Ya, gimana? kurang lebih seperti itu. Jadi Mereka mirip ya. tidak suka mengganggu, tapi tidak mau diganggu. Benar. Ini sama jadi kalau kita dengan di Jawa. Oke lanjut Mas Perta. Slide 10. Para Drubiksa lebih suka menurut pada aturan yang bukan berdasarkan sastraning alam, tapi pada sastra yang lain. Maka mereka pengennya ngerubah semua aturan supaya bagaimana supaya mereka dapat mangsa. Karena bagi mereka yang penting itu kan aturan alam harus diganti jadi aturan supaya perutnya bisa jadi kuburan gitu tadi kan. Oke lanjut Mas. Slide 11. Badan Buto biasanya digambarkan tinggi besar dan tipikal makhluk yang maunya menang sendiri. Besar, tinggi dan apa namanya gede lah. Jadi rata-rata sih tinggi. Karena memang seperti itu kan dan karena ya mempunyai wajah yang agak serem kan bagi mereka kalau tidak digunakan gitu. Tapi harus menang sendiri. Lanjut Mas. Slide 12. Para Drubiksa tidak suka dengan sastraning alam, karena di sastraning alam mereka tidak ada celah untuk bisa semena-mena. Maka mereka tidak suka melihat alam yang indah. Karena keindahannya beda bagi kita gitu. Jadi mereka mungkin yang kita anggap jelek itu bagi mereka indah, tapi yang mereka kita anggap jelek, yang kita anggap indah bagi mereka itu jelek. Ada beda ini ya, Beda persepsi. beda persepsi. Ya seperti gini aja ya. Kalau kita makan itu senangnya sesuatu yang matang, yang dimasak, dibumbuin yang enak. Kalau mereka mentahan, kalau kita mentahan nggak doyan gitu kan. Kecuali kalau ini apa masakan Jepang itu yang itu pun masih pakai bumbu kan, bukan cuman tanpa apa-apa gitu. Ada perbedaan di situ. Jadi kita kalau toh mentahnya itu juga masih dibumbuin. Kalau mereka kan yang penting dibat. Betul. Slide 13. Bagi para Drubiksa, alam harus berdasarkan mereka. Maka mereka sering mengakali supaya segalanya berdasarkan atas kehendak mereka. Ya kalau nggak gitu mereka nggak punya mangsa. Terus gimana dong supaya perutnya bisa jadi kuburan kalau nggak punya mangsa? Ya mereka harus mengakali itu semua kan. Ayo Kak. Benar. Slide 14. Maka hal paling dasar yang mereka hilangkan adalah bagaimana melihat dan mendengarkan alam, supaya semua harus berdasarkan sastra carikan. Sastra carikan itu sastra buatan ya. Dikatakan sastra buatan itu pasti akan jelas kelihatan. Jelas kelihatannya itu yang dikatakan sebagai pakem, misalkan untuk ketemu yang sementara itu bisa pikir balik tidak akan pernah bisa mencapai itu gitu karena memang seharusnya bukan itu. Oke, lanjut Mas. Slide 15. Maka para Drubiksa memilih agar mereka tidak mudah dilihat dan mereka memilih alam kajiman. Tujuannya agar bisa masuk ke semua makhluk, agar mudah mereka mangsa. Kalau mereka pada alam kajiman, berarti kan mereka bisa masuk sana, masuk sini gitu. Kalau bahasa Jawanya bisa bikin orang kesurupan. Ya. Misalkan masuk ke orang yang lagi nyetir kendaraan, terus kendaraan ditabrak pintu pohon atau dimasukkan jurang dan sebagainya. Gitu kan itu salah satu cara supaya mereka nggak ketahuan. Seolah-olah kelengahan dari si apa namanya Pengemudi. dari pengemudinya bukan karena ada faktor X di luar itu yang pasti tidak akan diperhitungkan dan mereka mendasarkan teori itu supaya teori itu menjadi logis bahwa mereka seolah-olah nggak ada gitu kan. Lanjut.
Slide 16. Karena para Drubiksa tidak mau kehabisan Sukerta, maka mereka selalu berusaha agar mereka tidak terlihat. Kalau Soekarto pun kalau bisa melihat mungkin milih kabur, jadi ya paling tidak supaya mereka tidak kabur ya bagaimana supaya supaya ini Soekarto tidak bisa melihat mereka dan sistemnya dibikin jadi apa-apa kayak sesuatu hal yang menakutkan sedikit menakutkan gitu yang dibikin. Slide 17. Selain itu, mereka sadar kalau wajahnya teramat sangat jelek, maka mereka tidak mau terlihat oleh manusia, bahkan oleh para Sukerto yang menjadi mangsa mereka. Mereka menyadari kalau wajahnya itu nggak menarik, gitu. Jadi kalau misalkan kelihatan juga nanti mereka akan kehilangan mangsa. Jadi mending mereka milih tidak kelihatan dan memaksakan supaya tidak bisa dilihat, gitu kan. Lanjut. Slide 18. Maka leluhur sudah mengingatkan dalam pakem pembuatan tempat yang disucikan bahwa akan ada zaman di mana Drubiksa akan disembah-sembah. Itu digambarkan di berbagai hal ya, bahwa hati-hati ada kalanya zaman di mana subjek itu ada di atas. Nah, kalau leluhur menggambarkan itu biasanya ada di atas gerbang dan sebagainya untuk hati-hati, be careful gitu ya. Jadi bukan menunjukkan itu sumpah teman, hati-hati ya, ada zaman itu dan ketika zaman itu harus dilewati, maka ditaruhnya di atas gerbang. Ya. Slide 19. Penggambarannya biasanya sangat jelas dan ada di atas pintu gerbang yang dikenal sebagai Kolo Makara. Ya, kalau Makara dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Bali apa ya Mas? Bome. Boma, oh ya, ada istilah masing-masing per daerah dan mungkin di luar Bali dan Jawa ada istilah lain. Tapi pada dasarnya itu ditaruh di atas dan itu di atas gerbang gitu yang menunjukkan ada zaman di mana itu penguasanya dan di zaman ketika itu penguasanya itu harus berhati-hati gitu kan. Maka biasanya dibuatnya dari batu hitam, enggak batu merah atau batu bata gitu kan yang untuk menunjukkan bahwa hati-hati loh ini yang membuat warna merah yang menyebabkan warna merah dan hitamnya alam raya gitu kan ya bukan ininya ya layaknya disclaimer ya. Nah, tapi ada sesuatu yang ditunjukkan di sana supaya kita berhati-hati dengan itu bahwa Sang Hyang akan ada di atas ketika zaman tertentu lah zaman itu kapan aku nggak tahu gitu mungkin Mas Merta yang tahu atau Bapak Arya yang tahu. Aku tahunya cuma dongengnya. Aku dongeng karena yang aku tahu ini dongeng doang sih, Oh sama. Iya. Jadi kita lanjut aja gimana? Oke. Slide 20. Bentuknya juga selalu sama. Hal itu menunjukkan bahwa jalan menuju ke atas ditutupi oleh mereka. Sehingga jalan yang terbuka bukanlah jalan utama yang menuju ke atas. Cuman agak ke atas iya tapi nggak ke atas banget gitu ya tepat ke atas banget itu ditutupi mereka gitu kan dengan apa biasanya manfaatnya gimana gitu dan selalu itu bentuk yang nyeremin gitu ya bukan bentuk yang gitu tapi ada nggak sih kita lihat nggak ada kayak ini lanjut Mas. Slide 21. Penggambaran mereka biasanya ada di atas gerbang, tapi tidak terlalu tinggi, karena memang tempatnya bukan di ketinggian. Ya karena di atas itu masih ada lagi para sanghyang yang lain dan itu adanya di atasnya Sanghyang Corokolo gitu. Jadi yang paling penting kan di situ bahwa Kolo itu tidak di paling atas, tapi hati-hati karena itu ada di atas Arjopodo gitu kan. Lanjut Mas. Slide 22. Sebegitu banyaknya penggambaran oleh leluhur, sampai kadang dianggap sebagai penggambaran untuk keindahan seni. Wah, kalau dikatakan sebagai keindahan seni itu pendapat yang mungkin bukan pendapat saya sih. Pendapat saya itu aneh aja kalau itu dianggap sebagai anu seni kan. Kalau seni harusnya masih bisa yang lain ya, tapi nggak tahu kalau itu dianggap seni. Tapi nggak tahu deh, mungkin saya yang lewat super nggak ngerti seni.
Lanjut. Slide 23. Akhirnya penggambaran Kala Makara itu dilupakan oleh banyak orang tentang apa tujuan leluhur menggambarkan wujud tersebut. Jadi yang diperhatikan bukan itu kan, isi di bawahnya, di dalam tempatnya itu ada apa di bawahnya, sama yang di atasnya. Jadi lupa di bagian itunya tuh apa sih maksudnya, kenapa itu bentuk seperti itu gitu. Dan rata-rata bentuknya rata-rata sih mukanya apa mulutnya rata-rata terbuka sih, jarang yang tertutup gitu. Lanjut, Mas. Nah. Slide 24. Kala Makara di berbagai tempat ada yang terlihat sambil mulutnya terbuka. Rata-rata begitu. Ada yang kelihatan tangannya, ada yang tidak. Tapi biasanya ciri khasnya sama sih, matanya besar, mulutnya buka, terus punya taring gitu. Nah. Itu tuh agak mengerikan sih seperti itu. Tapi itu adalah peringatan sih sebenarnya dari leluhur bahwa ada zaman ini ya, nanti ya, zaman ketika ini akan berkuasa gitu. Lanjut, Mas. Slide 25. Banyak juga yang terlihat lidahnya terjulur memanjang keluar sebagai bentuk makhluk yang menunjukkan hidup itu untuk makan. Ya, jadi apa namanya? Ya kan kalau model lapar terus hehehe. Oke, lanjut. Slide 26. Bagi makhluk Drubiksa, perut itu mirip kuburan karena di perutnya banyak kematian. Ya kalau manusia kan tidak semuanya dijadikan kuburan, karena ada kalanya makan itu dari buah-buahan, biji-bijian, terus sayur-sayuran dan sebagainya kan. Yang kalau jenis bubik itu kan enggak, yang terkenalnya kan lele pah, makanan iwak mentah gitu kata-kata orang Jawa, yang artinya ya pokoknya makanannya makanan mentah gitu. Oke, lanjut, Mas. Slide 27. Mereka biasanya meminta agar manusia tidak berusaha melihat mereka, agar manusia tidak bisa membedakan mana yang parahyang, mana yang makhluk 0, dan mana yang Drubiksa. Karena bedanya sebenarnya nggak susah. Pertama dari baunya aja tuh kelihatan. Terus dari tingkah lakunya juga kelihatan. Kalau Sangyang kan kelihatan banget bahwa beliau itu pasti akan banyak tenangnya, dan kemudian bicaranya jangka panjang. Jadi bukan bicara tentang hukuman dan sebagainya. Kalau ini pasti apa isinya sedikit hukum. Karena memang bagaimana supaya mangsa itu selalu ada. Oke, lanjut, Mas. Slide 28. Maka Prabu Jaramaya berusaha mengubah semua aturan agar dirinya lah yang dijadikan aturan. Yang diinginkan adalah agar manusia mengucapkan Ya Maharaja Jaramaya. Tinggal seberapa pekannya kita akan ucapan tersebut, apakah masih layak diucapkan atau tidak? Kalau ia Maharaja itu kan berarti ia menjadi raja lah kan. Sang Jaramoyo itu kan titisannya Bathara Kala pertama kali, dan wujudnya seperti dipayang ya seperti itu gitu. Dan tapi apakah kita mau mengatakan itu ya Maharaja Jaramoyo? Jadi kalau ada mantra seperti itu, nah itu mantra itu yang diperhatikan bahwa itu sebenarnya mantra ya Maharaja Jaramoyo itu masih benar-benar asli atau asli bagi Prabu Jaramoyo atau asli bagi leluhur kita gitu. Lanjut, Mas. Slide 29. Prabu Jaramaya adalah mamalaning jagad. Maka yang diinginkan pasti agar manusia menuju ke mara bahaya, agar bisa dia mangsa. Maka dia menginginkan agar manusia mengucapkan Ya Marani Niramaya. Ya, itu jelas. Arti Ya Marani Niramaya kan ya jelas, jadi itu dijelaskan di atasnya. Jadi ya terserah. Kalau memang menginginkan Marani Niramaya ya monggo, tapi kalau saya sih enggak gitu. Tapi kalau ada yang mau dan bangga dengan itu ya monggo. Tapi kalau aku sih nggak mau gitu. Lanjut, Mas. Slide 30. Karena Prabu Jaramaya itu senang menghukum orang, maka dia juga akan suka kalau manusia mengucapkan Ya Silapa Palasia. Maka jadi agar manusia suka di Palasia itu artinya dihajar.
di polo ya, di polo itu diajar, di polo sio jadi dihajar dari dunia gitu. Itu yang dalam bahasa kita. Tapi eh, kalau ada yang suka di polo sio ya monggo. Tapi kalau saya sih nggak mau. Tapi apakah masih layak atau tidak ya kita harus mencermati itu. Dan itu ada di Jawa kata-kata seperti itu. Jadi kalau ada yang menginginkan supaya dirinya di Polosio, silahkan. Kita tidak pernah melarang, tapi saya tidak mau di Polosio ya. Lanjut. Slide 31. Sebagai perwujudan dari Sang Hyang Bathara Kala, maka Prabu Jaramaya sangat menginginkan perang agar darah selalu keluar. Maka dibuat pernyataan Ya Dayuda yang diikuti Dayudaya. Banyak yang saya lewatin di sini, tapi semoga ini yang paling jelas gitu. Tapi ya kalau misalkan memang hobinya perang ya silahkan. Tapi kalau kita kan enggak, hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan seperti waktu itu ke Bali kita mencari situs ya Mas. Gitu. Terus bagaimana kita berhubungan dengan alam, terutama laut dan sebagainya seperti waktu itu yang seperti waktu kita diajak sama Mas Merta waktu itu, dan bagaimana kita mencari keraton Mahespati yang ada di Bali dan sebagainya, itu yang akhirnya mulai kelihatan jelas keberadaan Mahespati dengan berbagai ciri-ciri di sana itu kan. Benar. Oke, kita lanjut dulu. Slide 32. Karena Prabu Jaramaya selalu ingin jadi yang tertinggi dan tukang sia-sia, maka yang diinginkan adalah ucapan Ya si Raja, Raja Sia. Ya itu haknya lah yang menginginkan supaya Prabu Jaramoyo menjadi Raja Sio itu. Jadi kalau saya yoga, tapi kan kita tidak bisa melarang orang toh Pak. Jadi ya silahkan, mana itu pilihan kok. Lanjut Pak. Slide 33. Bahkan Sang Sadumea yang dijadikan ahli strategi di keratonnya Prabu Jaramaya juga harus disebut agar manusia semakin takluk. Makanya ada Yesa Jumio. Ya agak tak terusin deh, tapi yang paling tidak ini apa namanya, hati-hatilah kalau sesuatu yang tidak kita ngerti artinya, itu sebaiknya kita hati-hati mengucapkan itu. Ya, lanjut Mas. Slide 34. Ada juga Sang Mahapatih Kolo Gatiko di bawah Sang Hyang Bathara Kala yang sangat ahli dalam mengalahkan manusia berdasarkan hati dan perasaan. Ini paling susah ya kalau Gatiko ini. Jadi kalau Gatiko itu menghancurkan dari sisi perasaan sih. Jadi dia akan biasanya kalau cowok berarti menggodanya dengan cewek, atau kalau cewek menggodanya dengan cowok dan sebagainya gitu. Nah, dulu apa Mahapatih kalau Gatiko itu paling bahayanya di situ. Jadi hati-hati dengan godanya kalau Gatiko itu dalam keraton kita. Lanjut Mas. Slide 35. Mahapatih Kolo Gatiko sangat berbahaya karena cara kerjanya yang sangat halus. Bahkan manusia yang tergoda sering tidak menyadari kehadiran Sang Kolo Gatiko. Ya, di sini memang perlu kemampuan untuk melihat ya, karena memang kalau Gatiko itu sangat susah kalau dibedain. Jadi ngerti-ngerti kayak ada godaan, dan seolah godaan itu adalah yang benar gitu loh. Jadi karena memang bekerja berdasarkan perasaan gitu. Ini udah 35 loh Pak Aryo. Gimana kalau kita disclaimer dulu? Disclaimer. Oke, siap. Disclaimer yang ada beli mertalah. Kita coba. Bentar, mana ya? Oh, ini ada. Suara kecil. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Belum diputer. Lupa. Slide 36. Oke. Bahkan Sang Kolo Gatiko
bisa membuat agar manusia hilang rasa kemanusiaannya. Wih, bahaya nih. Itu anu ya, kalau Gatiko banget kayak seperti itu, bekerja sangat halus dan hati-hati sekali, cermat sekali itu. Jadi orang tuh nggak ngerti, benar-benar kadang-kadang nggak paham kalau untungnya kalau Gatiko. Dan zaman sekarang ini rusaknya keluarga, rusaknya negara dan sebagainya rata-rata karena olahnya kalau Gatiko berdasarkan dongeng di ART. Gitu. Lanjut. Slide 37. Maka, sang Kolo Gatiko kadang disebut sebagai sang caya atau tukang caya sia. Tidak perlu diartikan deh, tapi ya seperti itulah. Jadi hati-hati dengan mengucapkan satu mantra yang tidak kita pahami artinya gitu. Lanjut Mas. Slide 38. Sebagai tukang caya sia, maka Mahapatih Kolo Gatiko harus bisa membuat orang percaya bahwa yang salah adalah benar dan yang tidak jelas dan gelap adalah hal yang benar. Keahlian kalau Gatiko di situ ya membalik perasaan dan membalik logika. Jadi akan kelihatan yang salah jadi kelihatan benar dan seolah-olah mempunyai pakem yang banyak, padahal kalau dicermati benar itu pakemnya sebenarnya akan kelihatan kalau itu salah. Oke, lanjut Mas. Slide 39. Sebagai si Yaca, maka agar terlihat sebagai sumber cahaya, maka dia juga bisa mengeluarkan sinar. Cuma cahaya sia yang dihasilkan itu merusak, bukan membuat alam menjadi lebih indah. Dalam skala besarnya wujudnya jamur tipo ya, tapi dalam skala kecilnya itu akan membuat orang jadi kelihatan kena prematur aging. Yang paling kelihatan seperti itu. Oke, lanjut Mas. Slide 40. Juga, Tumenggung Putut Jantaka ditugaskan untuk mengganggu manusia dengan menciptakan hama. Itu terjadi di zaman ketika Padukan Diawan ya, yang paling ekstrim. Ketika Padukan Diawan sedang talak broto itulah Putut Jantaka. Putut Jantaka juga bisa dibedakan dengan cara gini. Yang menggunakan ular king cobra itulah si Putut Jantokonya. Jadi Om sorry, tadi kepotong yang bagian dari mulai Putut Jantoko dari zaman Prabu Sang Moho Prabu Kandiawan. Tadi kepotong. Oke, ya. boleh diulang dikit. Yang slide nomor berapa? Enggak, tadi Om Agungnya, suara Om Agung tiba-tiba putus tadi. Oh, suaraku putus. Iya. Oke, jadi Putut Jantoko itu membuat masalah yang sangat besar di zaman Moho Prabu Kandiawan. Sebelumnya juga ada masalah yang dibikin oleh Mas Tio, tapi pada zaman Prabu Kandiawan inilah yang dia mengeluarkan hama serangga yang berbahaya itu untuk mengganggu manusia. Tapi untuk membedakan mana Putut Jantoko dan tidak, yang paling gampang bisa dibedakan adalah kalau Putut Jantoko itu yang menggunakan lambang ular king cobra. Jadi yang menggunakan lambang ular king cobra itulah yang Putut Jantoko, dan yang diganggu yang tidak menggunakan king cobra gitu. Oke, lanjut. Slide 40. Juga, Tumenggung Putut Jantaka ditugaskan untuk mengganggu manusia dengan menciptakan hama. Udah, beneran ya, bener. Yang tadi, bawahnya lagi, gambarnya, kurang ke bawah satu. Tadi kayak harusnya 41 Mas. Beli. Ini 41. 41. Tadi 40 udah. 41. Oke, diulang lagi. Maaf. Slide 41. Maka bagi Putut Jantaka, manusia harus mengatakan Ya si hama mahasia. Ya, berarti harusnya ngerti ya hama itu apa dan sio-sio itu seperti apa. Jadi kalau mau mengucapkan seperti itu ya monggo, tapi kan kita harusnya mengerti dulu artinya Yosio Mohosio itu artinya apa. Apakah kita mau di Mohosio? Kalau mau ya silahkan, tapi kalau tidak ya itu pilihan gitu. Monggo Mas. Lanjut. Slide 42. Hama adalah makhluk yang merusak pertanian manusia, sehingga manusia akan menjadi kekurangan bahan pangan, dan memang itu yang diinginkan oleh Putut Jantaka.
Karena supaya paling tidak setelah kekurangan itu semua minta tolongnya ke dia kan, sehingga dia bisa memberikan persyaratan dengan syarat ada pengorbanan dan sebagainya itu. Oke, lanjut Mas. Slide 43. Hama yang dia ciptakan sangat banyak, sehingga sangat mahasia. Oke, sangat mohosio-sio. Sio-sio itu dalam bahasa Indonesia apa ya Aryo ya? Kalau dalam bahasa Jawa ada artinya sio-sio itu. Dalam Kalau bahasa di apa? Indonesia, sia-sia itu apa ya? Mensia-siakan gitu. Sio-sio. Kalau di Jawa itu artinya apa ya? Seolah-olah eh, membuat menjadi sengsara makhluk lain gitu. Mensia-siakan, bahasa Indonesia mensia-siakan ada kayaknya. Iya nggak sih? Ada mensia-siakan. Mensia-siakan ada. Menyia-nyia. Menyia-nyia. Nah, Kenapa? kasihan dalam bahasa Jawa kan artinya membuat sengsara. Kan dalam bahasa Bali apa ya? Iya, iya, yes. Oke, lanjut aja deh Mas. Siap. Nomor 4. Slide 44. Tujuan utamanya agar manusia tidak suka bercocok tanam lagi, sehingga jumlah tenaga untuk pertanian akan berkurang karena kedatangan si hama tersebut. Juga banyak orang memilih pekerjaan yang lain kan kalau seperti ini kan. Karena kalau bertani ternyata tidak ada hasilnya, makanya mereka menganggap kalau misalkan pertanian itu bisa berjalan dengan subur itu adalah pertanda akhir zaman untuk mereka gitu kan. Tapi kalau pertanian itu berjalan kan harusnya itu bukan akhir zaman, karena berarti yang Maha Kuasa memberikan anugerah kepada alam raya ini bisa memberikan kehidupan kepada manusia kan. Tapi yang nggak tahu kalau ada orang yang berpola pikir berbeda, silahkan aja gitu. Ayo Mas. Slide 45. Bahkan si hama yang mahasia ini juga datang bukan hanya menyerang tanaman, tapi juga manusia. Ya namanya juga serangga, dan dalam serangga salah satunya kan ada nyamuk, bahkan yang nggak enak pun seperti lalat pun kan ganggu banget kan kalau rasa. Walaupun kupu-kupu bentuknya lucu, tapi awalnya kan juga ganggu banget. Coro nyebelin loh. Ya. Itu kesenangannya. Kesenangan enggak. Tidak. Nah, akan. Lah, kita lanjut. Slide 46. Maka semenjak itu, si hama yang kecil disebut tukang serang, dan pada zaman berikutnya disebut serangga. Itu penamaan yang ada, tapi penamaan itu apakah sama antara tiap daerah dan antara ARC dan kelompok lain sama atau tidak, itu monggo saja. Tapi kalau ARC menamakan seperti itu karena dalam domain yang diterima ARC seperti itu. Oke, lanjut Mas. Slide 47. Maka serangga yang termasuk dalam si hama sampai sekarang pasti sangat mengganggu manusia. Dan trauma yang dialami oleh mereka yang pernah diserang itu, maka kemudian sampai dengan sekarang mereka akan menggambarkan alien itu mirip serangga gitu kan. Jadi itulah dulu si Homo Mohosio-nya terjadi di lokasi itu di bawah hutan rokok di waktu itu. Oke, lanjut aja Mas. Slide 48. Bahkan tawon yang ada gunanya sekalipun akan tetap berbahaya bagi manusia, dengan ciri-ciri selalu keroyokan kalau menyerang, dan senjata mematikannya ada di belakang. Itu udah tahu ya kalau bentuknya tawon seperti apa ya. Sekarang kalau tawon yang menyerang sendirian dalam satu koloni, pasti kalau satu diserang menyerang semua gitu. Biasanya gitu kalau tawon yang ada di alam liar ya. Tapi tawon yang dipelihara seperti apa nggak tahu kan. Aku belum pernah lihat peternakan tawon secara langsung. Kalau di alam liar pernah sih. Dulu waktu kecil ada sarang tawon tak lempar batu, betul satu tawon sarangnya jatuh hampir pecah. Seperti itu. Oke, lanjut Mas. Slide 49. Artinya, meskipun bisa memberi manfaat bagi manusia, tapi tawon tetap bisa jadi sang mahasia. Ya. Terutama tawon yang dari yang gede-gede itu, tawon dari mana saya lupa itu kan biasanya malah membunuh tawon-tawon yang penghasil madu. Gitu. Oke, lanjut Mas.
Slide 50. Maka, sebagai si hama yang sangat mahasia, manusia harus bisa mengaturnya agar bisa memanfaatkannya. Jangan sampai malah dimanfaatkan sebagai si hama. Jadi pola pikir kita harusnya memayu hayuning bawono ya. Jadi bukan menggunakan makhluk itu untuk senjata gitu. Karena itu bukan hama mayu. Kalau hama mayu justru makhluk yang membahayakan dan merusak itu kalau bisa dijadikan menguntungkan untuk kehidupan, jadi bukan untuk merusak kehidupan yang lain. Ya, Mas. Slide 51. Sehingga kedatangan si hama yang mahasia memang harus disingkirkan, bukan malah diharapkan. Tapi ada yang mengharapkan ya, tapi ya nggak tahu kalau ini. Karena menurut mereka mungkin itu menguntungkan, tapi kalau aku sih bingung kalau dikatakan menguntungkan kalau yang tidak bisa manfaatkan secara benar ya. Jadi jangan dibiarkan makin banyak. Kalau dibiarkan makin banyak itu bahaya. Slide 52. Karena sang mahasia memang tidak untuk berdampingan dengan manusia. Kalau berdampingan dengan manusia yang rugi lah kalau tidak. Maka untuk apa orang kemudian punya obat serangga seperti Baikon dan sebagainya kalau mereka memang mau berdampingan. Tapi kalau memang ada yang pengen berdampingan dengan sang Bomo tadi, ya itu haknya gitu. Karena harus diingat sang Bomo itu pasti jumlahnya banyak kalau datang dan biasanya jarang yang satu-satu gitu. Biasanya langsung banyakan. Lanjut, Mas. Slide 53. Maka harus dicermati, keberadaan ajaran yang mahasia itu pasti dari Trah Buto. Nah, sekarang kan kita harus mencermati kira-kira apa sih artinya gitu. Kalau tidak ada artinya, mending berhati-hati dengan ucapan karena hati-hati dengan ucapan itu karena kan zaman dulu ya, yang kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin enggak. Zaman dulu kan berlaku sabdo panitora, tanpa pola wali, atau mengucapkan satu kali itu nggak bisa ditarik balik. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ngerti artinya. Oke, lanjut. Apa artinya? Ada yang nanya Om, tadi ada yang nanya, kalau lebah madu pripun, Mas Agung? Kan itu ini toh, selama kita bisa mengendalikan toh. Jadi kan, tapi kalau kira-kira tidak sanggup mengendalikan, jangan. Iya, tapi aku maksudnya kalau misalnya di maksudnya kayak kalau aku nonton di YouTube atau di film itu kan mereka ada peternakan lebah madu emang ada, tapi kalau peternakan tawon kayak nggak pernah denger ya. Iya. Peternakan tawon yang gede-gede, tawon das itu kan jarang ya. Emang nggak ada ya biasanya. Nggak pernah lihat malah, nggak pernah lihat kan. Berarti kalau lebah madu malah bukan termasuk si Homo mahasio itu berarti ya? Bisa sih ya. Kalau misalkan mereka terlalu banyak dan kita nggak kendalikan sih memang tetap panas. Memang gravitasi alam pada masa itu kan memang sudah merubah beberapa makhluk supaya menjadi lebih jinak dan itu kan. Tapi kan tidak semuanya menjadi buatan gravitasi awan. Oke. Berarti kalau Aryo mengendalikan kecoa bisa, Om? Kayaknya bisa. Kecoa tuh diapain? Mau ngapain? Dalam lanjut. Kenapa? Kenapa? Untuk makan arwana. Oh iya benar. Nah, nggak bener deh, nggak mau. lanjut. Slide 54. Agar ajaran mahasia itu bisa tertanam dan dijadikan patokan, maka dibuatlah sebanyak-banyaknya berbagai jenis pola yang dianggap masuk akal. Nomor berapa tadi? Oh iya, maaf, aku salah lihat. Ya, mungkin lanjut dulu aja, nanti kan penjelasannya di bawahnya. Ya. Slide 55. Agar ajaran mahasia bisa diterima, maka diajarkan bahwa para hyang itu harus dianggap tidak ada, sehingga ajaran membaca sastra ning alam hilang dan diganti dengan ajaran membaca sastra carikan. Jadi bagaimana kita menggunakan
naluri kita untuk melihat alam itu sebenarnya bagaimana sih, itu kan dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan nanti ya sang Mahasiswa ini akan ketahuan. Jadi satu-satunya cara dibikin teori seolah-olah nggak bisa dibedakan mana yang, mana 0, dan mana subekso itu tadi kan. Padahal sebenarnya beda ini nggak terlalu susah kalau memang ngerti sastra mengalam gitu kan. Tapi bukan sastra Mahasiswa itu ya. Lanjut Mas. Slide 56. Ajaran Mahasiswa akan mudah terlihat jika kita menggunakan hati, perasaan, dan naluri kita sebagai manusia. Asal jangan a priori kalau itu pasti benar dulu. Maka akan terlihat apakah itu Mahasiswa atau Maha Pengasih. Bisa dilihat dari apa yang dijadikan perintah kok. Kalau Mahasiswa itu kan pasti adalah yang sifatnya itu mencelakai gitu. Mencelakai entah jelek orang lain, entah jelek keluarganya sendiri, dan dikatakan sebagai ujian dan sebagainya. Tapi kalau tidak Mahasiswa pasti tidak akan seperti itu. Kalau Maha Pengasih nggak mungkin minta seperti itu. Nggak mungkin mencoba untuk hal-hal yang sifatnya Mahasiswa itu nggak mungkin kalau Maha Pengasih. Ya itu berdasarkan dongeng. Kalau aku nggak coba dengan dongeng saya nggak tahu. Lanjut Mas. Slide 57. Karena perbedaannya sangat jelas, kalau Mahasiswa itu dasarnya adalah ketakutan dan hukuman, bukan pada logika yang tepat. Saya ingat ya, untuk masa depan kita saja, kita tuh disekolahkan orang tua supaya kita bisa mencapai masa depan dengan baik gitu kan. Padahal ini masa depan yang sifatnya terbatas di kehidupan kita. Nah, untuk sifatnya keabadian, ya seharusnya logika lebih digunakan lagi kan, karena waktunya lebih panjang penggunaannya. Maksudnya tidak boleh menggunakan logika, dan yang Maha Kuasa memberi kita logika itu untuk apa gitu, bukan tidak untuk melihat bahwa yang kita itu Mahasiswa atau Maha Pengasih gitu kan. Ini harus jelas dan logika harus digunakan. Jangan sampai aturan menggunakan logika ini jadi ditiadakan dengan alasan apapun gitu loh. Kalau menurut saya loh ya, karena untuk yang sifatnya keabadian berarti kan sifat yang jangka yang lebih panjang, berarti logika harus lebih digunakan. Kalau yang ada jangkanya kehidupan itu, mungkin kalau orang Jawa leluhur biasanya ngomongnya kan dengan hidup itu cuma seperti mampir mobil atau mampir mobil. Itu artinya kita harus menggunakan logika, apalagi itu jangka yang lebih panjang. Masa nggak boleh menggunakan logika, kan aneh. Ya, lanjut. Slide 58. Maka Sang Mahasiswa tidak akan mau kalau manusia menggunakan logika untuk melacak siapa itu Sang Mahasiswa, dengan alasan alam di atas tidak bisa dilogika. Memang logika manusia itu pasti terbatas. Tapi kalau kita mencari, alam juga pasti akan membantu kok. Nggak mungkin kemudian alam membiarkan bahwa kita akan di Mahasiswa, itu nggak mungkin. Tapi ya kita mencari. Tapi kalau tidak mencari hanya G dan sebagainya, cuma Indian manut dan seperti itu saja, ya sudah. Alam juga akan membiarkan, karena untuk mengetahui mana Mahasiswa dan tidak emang butuh logika. Tapi kalau dia tidak digunakan, ya sudah, monggo, itu pilihan. Lanjut Mas. Slide 59. Sejatinya manusia harus sadar bahwa manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir, untuk kelangsungan masa depan yang terbatas di dunia saja. Manusia harus menggunakan logika agar bisa bertahan hidup. Maka untuk yang sifatnya lebih ke arah keabadian, seharusnya manusia lebih menggunakan logika agar tahu mana yang Mahasiswa. Saya kecepatan menjelaskan ya, ternyata ada di slide 59, jadi tadi sudah dijelasin. Mungkin lanjut aja Mas, ke 60. Slide 60. Maka jangan sampai Sang Mahasiswa menghentikan logika kita sebagai manusia dengan dalih apapun. Karena kalau dengan logika tidak bisa terjangkau, kita masih bisa merasakan dengan hati nurani bahwa itu Mahasiswa atau bukan. Dan alam juga pasti akan menunjukkan secara bertahap kok, tapi paling tidak kita mencari gitu. Oke, lanjut aja Mas. Slide 61. Salah satu ajaran Mahasiswa adalah ajaran pengorbanan. Apalagi
kalau sampai mengajari membunuh. Membunuh orang lain saja itu tidak boleh, apalagi membunuh keluarga sendiri. Hal itu sangat jelas kalau itu adalah mahasia. Mungkin sudah jelas, jadi lanjut aja. Slide 62. Meskipun dengan alasan akan diganti, tapi titik awalnya seharusnya terlihat bahwa itu mahasia atau bukan. Itu monggo dipikirkan sendiri, karena saya itu orang yang logikanya nggak tinggi, jadi saya nggak ngerti apakah itu namanya manusia atau bukan. Oke, lanjut Mas. Slide 63. Dan kalau substitusi yang benar itu pasti yang terkena mahasia, tidak akan hilang ceritanya dan tetap masih ada. Jadi bukan di mahasia dengan cara dibuang-buang entah kemana. Jadi dalam permainan sepak bola itu yang diganti itu berarti bukan diganti karena dia dianggap gak layak main terus ya. Jadi kan misalkan dia pemain baik tapi karena mungkin ada yang ingin menggantikan karena dia mungkin lebih punya duit atau apa, itu kan berarti yang diganti dari Dimosio ternyata dibuang entah kemana. Tapi kalau tidak dalam permainan sepak bola, kalau ada pergantian itu pergantiannya memang karena kepentingan tim. Kepentingan tim itu karena orangnya lagi sakit, karena tadi jatuh, tangan kakinya tergilir atau gimana gitu. Jadi bukan Dimosio. Oke, lanjut. Slide 64. Karena mahasia itu pasti akan menutupi kemahasiaannya sehingga jelas akan terlihat. Asalkan logika kita bukan didasarkan pada pernyataan asal benar. Akan jelas kalau kita mau berpikir. Tapi berpikir kita harus berpikir agak lihat sedikit. Artinya sebenarnya dia itu siapa ya? Itu harus berpikir. Karena kalau kita langsung menganggap bahwa itu nggak boleh didarakan sama sekali, ya kita nggak pernah tahu sebenarnya dia itu siapa gitu kan. Lanjut Mas. Slide 65. Karena substitusi itu bukan eliminasi, tapi eliminasi bisa dikerjakan dengan substitusi, padahal berakhir dengan eliminasi. Itu kalau orang matematika pasti tahu deh. Jadi kalau dalam bahasa matematika kan digantikan tuh disubstitusi, dieliminasi itu juga dipakai juga untuk mencari suatu variabel yang belum diketahui. Dan dua-duanya itu ada caranya berbeda antara substitusi dan eliminasi, tapi dua-duanya bisa digunakan dalam matematik. Lanjut Mas. Slide 66. Memang sangat kecil bedanya antara substitusi dengan eliminasi. Tapi bagaimana jika ternyata bukan substitusi, tapi malah eliminasi yang mahasia yang terjadi? Kelihatan dari polanya. Jadi sebenarnya substitusi itu apa sih, dan eliminasi apa sih, itu kita harus paham dulu gitu. Lanjut Mas. Ya Mas, halo. Ya. Tadi Halo? keputus Mas Perta. Diulang yang 67. 67. 66 pada menuju. 67. 67. Dalam metode eliminasi, sangat jelas dilakukan penghilangan dulu salah satu variabel supaya bisa menghitung variabel yang lain. Jadi, dalam eliminasi jelas ada unsur mahasianya. Ya, ada penghilangan bagian kalau dieliminasi. Jadi kelihatan loh, itu utuh apa enggak kalau dieliminasi gitu. Pasti nggak utuh kan? Karena supaya ketemu variabel yang lain. Oke, lanjut Mas. Slide 68. Sementara itu, dalam metode substitusi, salah satu variabel mewakili dulu variabel yang lain untuk mencari semua variabel yang belum diketahui. Jadi ada metode yang berbeda antara substitusi dan eliminasi, dan itu sama-sama digunakan di matematika. Jadi ini kita ngomong matematika loh ya, bukan ngomong yang lain. Lanjut Mas. Slide 69. Dalam metode substitusi, juga terlihat salah satu variabel tidak digunakan terlebih dahulu. Tapi anehnya ya, tidak digunakan. Ya, itu apa artinya gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 70. Namun, bagaimana kalau ternyata substitusi
dan eliminasi itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi apakah substitusi itu berarti eliminasi bagi yang di Mahasia? Jadi kalau substitusi itu substitusi dalam bahasa Indonesia kan artinya diganti ya, dan eliminasi artinya dieliminir gitu. Nah, tapi kenapa dalam matematika hasilnya sama ya? Aku ngomong di matematik loh ini ya, bukan di yang lain ya. Tapi artinya walaupun dengan metode yang lain, berlainan, tapi hasilnya itu sama loh antara substitusi dan eliminasi. Jadi artinya yang disubstitusi itu berarti dieliminasi dong kalau dengan matematik. Lanjutkan. Slide 71. Yang jelas, eliminasi itu butuh tanda salah, tanda kali, dan garis tipis seperti kawat di belah 6, 9, atau 8 lebih. Jadi gini, itu kan sudah diperhatikan ketika menggunakan eliminasi, itu kan menggunakan garis yang mungkin bentuknya seperti kawat tipis yang dibelah 6,9 atau 8 atau lebih gitu. Jadi atau mungkin 10, tapi mungkin yang cocok 6,9 atau 8 kali ya. Nah, setelah lewat kawat itu ternyata nggak ada yang utuh loh. Jadi harus diperhatikan bahwa kalau melewati kawat yang dibelah 6,9 atau 8 itu kira-kira masih bisa utuh lagi apa tidak gitu. Oke, lanjut Mas. Dan dalam eliminasi, akibat melewati kawat tipis yang seperti dibelah 8 akan membuat ada bagian yang hilang entah kemana. Itu sih tidak utuh lagi. Artinya dalam melewati kawat yang dibelah 6,9 ataupun 8 itu atau lebih atau mungkin lebih kurang itu membuat bagian dari persamaan matematikanya tidak utuh lagi seperti semula gitu kan. Tidak utuh lah ya. Ini kan menyangkut matematik kan ya. Lanjut Mas. Slide 73. Yang perlu dicermati, tidak semua eliminasi menggunakan tanda minus, karena ada yang justru pakai tanda tambah. Namun, setelah lewat kawat di belah 10, terlihat tidak utuh lagi. Artinya, kalau melewati kawat di belah 10, itu pasti juga akan terbelah, atau tidak mungkin utuh, atau malah pasti akan jatuh. Karena tidak mungkin bisa melewati kawat yang di belah 10 tersebut. Karena tajam itu, makanya itu hanya digunakan untuk sistem persamaan eliminasi karena butuh alat pemotong gitu. Karena kawat yang terlalu tipis itu sangat tajam, tidak mungkin orang angkat bisa berdiri dengan itu di situ gitu. Lanjut Pak. Slide 74. Yang berbahaya itu jika metode substitusi berakhir sama seperti metode eliminasi, dan justru eliminasi lebih cepat dan lebih ringkas daripada substitusi. Dalam matematik kenyataan itu bahwa memang substitusi itu akan berlaku dengan proses yang lebih panjang daripada eliminasi. Sehingga akan banyak orang yang lebih suka menggunakan metode eliminasi. Nah, ini adalah tanda alam apa itu artinya gitu. Tapi dalam matematika seperti itu yang terjadi gitu. Lanjut. Slide 75. Maka, disadari atau tidak, saat ini metode eliminasi lebih disukai daripada metode substitusi. Hal ini mungkin sebagai gambaran alam, bahwa yang terjadi itu eliminasi yang seolah-olah substitusi. Jadi, kita harus mulai berpikir sebenarnya yang substitusi itu apakah sama dengan eliminasi sih? Tapi kalau dalam matematika kan kenyataannya substitusi itu dengan eliminasi hasil akhirnya sama. Walaupun muternya beda, tapi kenyataan hasilnya sama. Jadi metode substitusi atau metode pergantian itu mirip dengan metode eliminasi hasil akhir. Bukan mirip, hasil akhirnya sama. Di matematika, kalau di luar matematika saya tidak tahu. Oke, lanjut. Slide 76. Di kayangan Pasetan Gandalayu juga ada Ditya Kolo Srengsi yang sifatnya berangasan sekali. Oh, itu harusnya Ditya Kolo Srenggi ya. Ditya Kolo Srengsi. Srenggi, harusnya S-nya salah itu. Harusnya Srenggi. Weh, Om, kita udah ditagih disclaimer. Oh, oke. Bentar. Ada yang karena ya monggo. Waktu pas kembali kemarin kita mendapat
sama Mas Marta and the Gang itu selalu disediakan senggi untuk kita untuk makan banget. Dan itu enak banget Mas. Itu kalau serengginya the best. Kalau serenggi. Nikmat duniawi itu, duniawi sekali. Selamat menikmati. Ya, kalau kembali lagi kita pasti akan nyari itu lagi. Terutama yang terakhir ya, kita mau balik gitu ya. Waktu Iya. kita sampai Jemberana, waktu mau balik lagi ke arah Pulau Jawa itu, luar biasa. Waduh. Arya di Dunianya enaknya yang di mana ya? yang di Bali dulu yang ada Bu Merta. Oke, siap. Sebentar, kita cari. Oke. Boleh ya dimakan kalau serenggi? Oh, wajib itu. Ada yang nanya. Wajib. Tapi kalau yang lain ya jangan. Karena kalau yang lain ikut kan nanti kita Iya, jangan. Enggak, masalahnya dalam teori ekonomi, semakin banyak yang mau, semakin mahal harganya. Jangan. Jangan, udah. Kita aja. Oke. 3, 2, 1. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ya jangan. Arya ini tamu kita kan katanya akan kedatangan tamu lagi, coba di ini. Oke, ini tamunya apakah sudah siap? Nah, ini artis nih. Ini artis. Oke, datangan artis. Bentar ya. Sudah diingatkan kan tadi sama Arya? Sudah. Artisnya lagi on the way, Om. Lagi kena macet kayaknya di baris mau masuk IG live. Atau di telepon aja via video call HP Arya. Kenapa? Atau di video call aja pakai handphone. Pakai WA. Nah, Di kamera gitu aja. Kalau sudah ngapasnya. nggak apa-apa, Om. Bentar. Sudah aktif ya di kita Sudah. Ini apa, Pak? Ini kok? Ya ini. Wah, itu dia. Iris. Halo, malam ya. Malam, Pak. Wah, kangen nih. Malam, Mas Merta, Mas Agung. Halo, Pak Marius. Ya. Mas Merta ini dari mana? Dari Bali. Saya dari Bali, Pak. Oh, Sebenarnya ya. Gimana ujiannya, Yo? besok Pak. Ini udah ini membiasakan pakai jas dulu. Biar besok Jangan tidurnya pakai malam-malam jas dong. kayaknya. Aduh, ini saya harus nyapa rekan-rekan Atlantis ya. Ini saya baru nyampe habis makan nih di rumah. Ada siapa ya? Tadi ada Mas Budi, ada Bonetli dari Hong Kong ya, Mas Entung Jati, dan mungkin Mas Bre ya, Mas Nogo. Ini maaf ya, aku lama nggak bisa join. Tadi ada Mbak Busri ya, Bu siapa tadi? Yang pertama, Mas Agung, kalau ke Surabaya, saya itu lupa. Jadi kita ada tempat ya di Mer, di Rungkut, kita ada joglo. Nah, itu ada Mas Mehmet juga tuh. Kalau ngadain kopdar itu kayaknya tempatnya oke juga gitu, lumayan besar sih di Rungkut, di Mer, di deket UPN tuh terusannya. Rekan-rekan Surabaya pasti tahu. Kalau yang di Jakarta mungkin Aryo ada usul nanti di mana? Sedang direncanakan, Pak. Oh ya, jadi itu ini yo, itu sate di Surabaya itu sate ayam. Jadi nanti di terakhir di akhir acara
tolong di-invite salah satu biar masuk. Nah, nanti saya kirim besek satu sate. Nah, kalau yang luar Surabaya nanti bisa divakum. Buat, kan lama kita nggak ada giveaway nih. Kita giveaway-nya. Oke, Pak. Oh ya, Itu tapi jadi model sate ayam Ponorogo tuh beda ya. Jadi dia tipis-tipis gitu. Namanya sate wayang. Kebetulan orang sana tuh nyebutnya sate wayang karena dia tipis. Nah, kalau yang kulit dibedain gitu. Nah, itu nanti kalau luar Jakarta kita vakum, moga-moga bisa nyampe ya. Kalau sehari semalam masih. Nah, itu ada yang bilang Mbak Inti itu satenya enak gede-gede. Daftar Ini, kalau Pak. Mas Agung, saya mau cerita dikit yuk. Jadi saya mohon maaf karena akhir-akhir ini jadi saya mengalami satu ada hubungannya dengan Atlantis juga. Ada ini kita selak sedikit ya, beberapa menit saya cerita. Terutama suro ini, jadi malam saya banyak meditasi gitu Mas Agung. Nah, 3 tahun yang lalu itu kan yang saya lihat adalah manusia kepala kucing. Nah, saat itu kan saya nggak waspada ya, nggak ngerti. Dan ternyata itu bisa jadi Osiris atau nah belakangan ternyata dia dari Lira. Jadi saya mengkhususkan diri ke kosmis nih ceritanya yo. Nah, ternyata itu dewa kematian. Nah, makanya banyak kasus COVID akhirnya pada meninggal. Nah, di situ kan kecolongan. Karena kan dunia sana ini hanya petunjuk ya. Nah, yang terakhir ini pas hari ketiga Suro kemarin itu saya melihat orang itu kulitnya biru. Nah, saya jadi ingat pewayangan Mas Agung tuh kan dulu. Kresna itu kan kulitnya biru gitu. Nah, dia kulitnya biru di tengah, terus kemudian dia dikelilingi oleh wanita cantik muter gitu, seperti kayak baju India gitu, baju sari gitu. Nah, itu saya nggak mau kecolongan gitu loh. Nah, akhirnya saya mengkhususkan diri ke kosmis. Jadi kalau Mas Agung ini kan all round. Nah, kalau saya sekarang sedang mengkhususkan diri ke kosmis. Jadi yang sedang saya incer sekarang adalah planet Pleiadias. Nah, akhirnya saya banyak referensi Starseed. Nah, ini makanan-makanan saya. Jadi buku-buku asing dan masih banyak lagi karena saya juga nggak ngerti, nggak punya guru. Di situ sedikit benang merahnya saya ketemu Mas Agung. Terinspirasi juga dari obrolan kita mengenai wayang. Jadi wayang itu ternyata yang dulu Ramayana Perang Bintang. Nah, itu sedikit-sedikit saya mengungkap. Jadi dulu bumi ini kan awalnya dari Maldek. Maldek kan antara Mars Jupiter ternyata hancur. Kemudian dari Lira. Nah, yang kepala kucing itu ternyata dari Lira. Lira juga hancur juga. Nah, saya sendiri itu kelihatannya dari The Seven Sister. Nah, itu Aryo kalau di googling, coba Google The Seven Sister. Jadi itu 444 tahun cahaya. Itu ada gugusan dia di rasi Taurus. Itu ada Pleiadias. Nah, itu ada 7 bintang. Nah, makanya saya jadi ingat legenda Mas Agung ini kan ahli legenda nih. Kita ada dulu Bedoyo Ketawang dan Joko Tarub bersama 7 bidadari itu. Nah, saya lagi mencari itu gitu loh, dan banyak digait oleh beberapa cerita wayang. Mungkin nanti di lain waktu saya bisa ceritakan agak sedikit, ada singgungannya lah. Cuman saya mengkhususkan diri ke itu karena kalau seperti Mas Agung saya nggak kuat lakonnya. Makasih. Lain waktu teman-teman yang tertarik kosmis, mungkin nanti kita bisa bicara banyak ya. Jadi saya mengkhususkan diri ke situ karena beberapa kali dan ternyata kita banyak peristiwa-peristiwa kosmis ternyata yang kita kurang ngerti. Jadi mati ketemu 7 bidadari segala itu diplesetin.
Nah itu bukan, ternyata sangat scientific gitu. Ini sejauh ini. Jadi saya seperti kayak belajar dulu, ketemu soal nggak bisa cari teorinya, karena yang saya lihat kan penampakannya dulu, bukan baca teorinya gitu. Nah selama ini banyak terinspirasi dari obrolan Mas Agung juga. Oke, saya rasa itu aja yuk. Mohon maaf menyela sedikit Mas Agung, mumpung bisa gabung. Silakan dilanjut ya. Siap Pak. Terima Mas kasih Pak. Bapak Ini pada dan teman-teman lain. berarti milih satu orang ya Pak ya, yang dikirimi. Satu orang nanti saya kirim khusus Mas Agung ya boleh nanti. Tapi kalau kurang enak mohon maaf ya, karena kan sate ini juga eksperimen. Ini sebenarnya saya bersama teman-teman sih rame-rame. Tapi tempatnya available kalau rekan-rekan Surabaya mau ngumpul, cukup gede kok, joglonya cukup gede, ada terasnya juga. Yang Oke, di Bali sekian. juga pembagian, Pak. Ya. Oh, yang di Bali malah minta. Yang di BSD juga, Pak. Ini di Tangerang pada minta juga Pak. Nah, nanti tunggu kamu lulus dulu deh, nanti kita bicarain nanti kita Siap, bicarakan. siap. Nah, Oke, makasih Mas Agung. Oke, Saya undur diri menyimak. Rayu. Ya, makasih Mas Merta dan rekan-rekan semuanya. Halo. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kok mati? Salah, pencet. Gimana? Kita lanjut tadi 77 ya sekarang ya? 7. Kita ngomongin Kolo Serenggi. Slide 77. Ditio Kolo Serenggi merupakan atasan dari Dadung Awuk, dan tiap Dadung Awuk biasanya menjaga di hutan yang masih ada celengnya. Jadi kalau saya biasanya kalau misalkan masuk hutan, kalau mau berburu celeng, kita pertama kita cari ada dadung awuknya dulu apa enggak, dan biasanya dari baunya kelihatan, kedengeran terasa sih kalau untuk yang bisa ini peka dalam penciuman gitu, kelihatan. Jadi oh ini dadung awuknya masih ada, celengnya masih ada gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 78. Celeng juga merupakan hama yang bisa mahasia terhadap tanaman dan manusia. Maka hama itu harus dibasmi, bukan malah dibiarkan. Tapi ya terserah orang ya, kalau misalkan mau membiarkan gitu. Maka mungkin kalau tidak dibasmi, mungkin dipiara gitu. Tapi kalau dipiara kan itu katanya Aryo enak. Ini ada yang bilang Om, ini ada yang bilang enak dikecap atau diguling. Guling dan kecap. Oke. Lanjut. Slide 79. Terdapat banyak jenis dari momongan dadung awuk. Tapi yang dimomong dadung awuk biasanya yang sudah bertaring. Ya, tapi kalau belum bertaring dia nggak diikuti dadung awuk sih. Yang berbahaya itu dadung awuknya itu, kalau kita yang bertaring itu bisa bahaya. Maka kalau dulu waktu kecil kalau mau berburu celeng itu berarti dadung awuknya dulu yang harus ditaklukkan, dan dadung awuk itu biasanya akan terlena kalau mendengarkan suara suling yang bagus atau ada bau lelet gitu, kalau kata orang kata yang saya dulu. Dan ini ternyata benar, kalau kita menggunakan itu biasanya celengnya yang tertarik jadi mudah untuk dipelatok. Oke, lanjut. Slide 80. Dalam mengendalikan agar anak cucu dadung awuk ini tidak merusak alam raya, maka memang mereka harus yang dimanfaatkan. Nah itu di daerahnya Mas Merta mungkin paling pintar memanfaatkannya itu. Kalau di sini sayangnya sangat susah ya mencari tempat untuk menyiapkan di sini. Gitu. Ya Aryo ya. Di sini masih, aku kalau di BSD masih banyak. Aku senang di sini, makanya bahagia kita di sini ya. Walaupun emang harganya tidak sebanding dengan di Bali, jadi emang agak sedih aja. Itu dikatakan Mas Komang itu loh, cuma segitu coba. Iya. Sampai banget kita nyari di wilayahku sampai ke tempatnya Aryo nggak akan dapat kan dengan nilai segitu. Itu baru dapat minyaknya Om.
Bungkusnya. Oh, dapat ceritanya, baru dapat ceritanya itu. Dapat ceritanya itu segitu. Loh, kacau bener emang. Jadi pengen ke Bali ya? Monggo, sini, ayo kita tunggu. Oh. Sumatera banyak, wah siap. Habis ini ke Sumatera apa? Yang karonya enak. Oke, lanjut dulu. Ini lama-lama pengen makan. Slide 81. Karena semua anak cucu Dadung Aup juga merupakan anak cucu dari Dityo Kolosrenggi, maka pasti dia akan melarang manusia untuk mengganggu anak cucunya. Ya itu mas, tapi kan bisa diakalin. Kalau terasa ini karena orangnya makhluknya berangasan, maka gampang ditebak arahnya kemana. Tapi kalau Gatiko itu susah banget karena terlalu halus dan menggunakan perasaan sebagai dasar perlawanannya gitu. Oke, lanjut. Slide 82. Dityo Kolosrenggi adalah makhluk yang dulu berhasil menghancurkan badan dari sang Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma itu putranya Arjuna dengan Betari Worosuprobo ya. Dan itulah yang sebenarnya kesatriannya itu kemudian berubah menjadi Atlantis, itu yang kemudian ditempati oleh Mas Angin. Oke, lanjut Mas. Slide 83. Sang Bambang Prabakusuma adalah putra dari sang yang Betari Warasupraba yang diserang Dityo Kolosrenggi sebelum perang Bratayuda. Tepat sebelum perang Bratayuda dimulai itu, jadi baru dipanggil oleh Arjuna untuk datang dan mempersiapkan serang perang Bratayuda. Jadi belum sempat perang Bratayuda sudah meninggal duluan. Oke, lanjut Mas. Slide 84. Keraton Sang Bambang Prabakusuma ini sangat besar dan sangatlah indah dan dikenal dengan Keraton Atlantis yang akhirnya diserahkan ke putri bungsu dari Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya yang bernama Dewi Angin-Angin. Itu makanya jangan kaget kalau Mas Merta lihat ke Laut Selatan Jawa itu lebih tinggi daripada daratan, dan pernah mencoba kan pakai kapal. Itu si Vicky waktu itu yang temannya Mas Merta yang di Bali itu juga menyatakan bahwa kalau naik kapal menuju ke arah selatan tuh kayaknya mesinnya berat banget, tapi kalau pas menuju ke daratan kayak matiin mesin aja bisa gitu loh. Padahal itu tidak pakai angin kan, tidak menggunakan layar gitu. Jadi posisi lautan di selatan lebih tinggi daripada daratan, dan itu bisa kita lihat menggunakan teropong dari Trihana itu yang pernah saya ceritakan waktu itu seperti apa. Dan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak wajar di Laut Selatan Jawa dan Bali gitu ya. Oke, lanjut Mas. Slide 85. Dan Sang Dewi Angin-Angin sampai hari ini masih hidup di usia yang sudah mencapai setengah umur bumi. Sang Dewi Angin-Angin memang bertugas agar garis alam bisa berjalan dengan sebenarnya sesuai dengan jangkanya Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya. Maka dalam tradisi larungannya ARC itu yang diberikan adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang masih hidup, bukan yang sesuatu yang diberitakan kepada leluhur yang sudah tidak ada gitu kan. Banyak mungkin kalau di kepercayaan lain ya monggo, tapi kalau kita seperti itu. Mungkin aja Mas. Slide 86. Beliau menunggu kedatangan kembali Sang Bambang Prabakusuma yang akan mengubah semua hal yang dianggap salah. Itu bahkan gerbangnya itu waktu itu sempat kelihatan, dan sayangnya tidak berhasil kita foto ya karena menggunakan kamera HP, jadi kurang ini. Dengan posisi 6 derajat ke atas kalau melihat dari pantai di Pulau Jawa. Dan ada yang merasa bersalah itu lagi muncul di atas itu. Ada penampakan. Oke. Nggak ada suaranya Aryo, nggak ada suaranya. Lupa masih di mute ininya. Ini tuh penampakannya ini. Apa yang ini? Apa yang ini penampakannya? Aduh. Pokoknya besok lagi kalau aku ngomong bawa kamera. Ya. Siap Bapak.
Kenyataannya mau coba ada yang bisa difoto, Lemuria ada yang bisa difoto, itu Atlantis juga begitu seharusnya. Oke, lanjut Mas. Lanjut, lanjut. Slide 87. Agar bisa mengendalikan keadaan, maka sang Dewi Angin-Angin harus masih hidup agar ikut merasakan seberapa rusaknya kondisi alam raya ini. Karena supaya ngerti garis alamnya seperti apa dan ketika bertindak harus pada posisi yang bagaimana gitu kan. Tapi kalau dia sudah tidak ada kan nggak bisa bertindak. Tapi yang sudah bertindak ada yang masih ada gitu. Lanjut Mas. Slide 88. Salah satu tugas utamanya adalah mengendalikan munculnya sang jamur dipo agar muncul di saat yang tepat. Di saat yang tepat dan terkendali gitu kan. Bagi leluhur yang diinginkan seperti itu, makanya ditugaskan adalah yang sangat paham dengan itu semua. Oke Mas, lanjut. Slide 89. Artinya, kalau sang jamur dipo muncul di saat yang belum waktunya karena sang Bambang Probokusumo belum siap, maka semua penyebab jamur dipo akan dibuat tidak berfungsi oleh Dewi Angin-Angin. Itu kalau belum siap, tapi nggak tahu ya apakah sekarang sudah siap atau belum gitu. Oke, lanjut ya. Slide 90. Meskipun tebu wulung dikatakan tidak bisa dicegat, tapi bagi Dewi Angin-Angin bukanlah masalah dalam mencegat tebu wulung karena perbedaan teknologi yang sangat jauh. Jadi bagi mereka yang punya tebu wulung merasa bahwa teknologi sudah paling maju, tapi bagi Dewi Angin-Angin itu adalah teknologi yang sangat primitif dan sangat mudah dikendalikan oleh beliau gitu kan. Kayaknya disclaimer lagi deh Aryo yang dari Banyuwangi. Gak ada suara, masih kemute. Kebiasaan, maaf. Dari Banyuwangi ya? Ya. Oke. Mana dia? Bentar. Oh, ini bukan saya. Ini Oke. 3, 2. ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ya jangan. Oke, lanjut Mas Toto. Sebentar. Slide 91. Dan saat tebu wulung mulai akan mengarah ke sang Raden Putra, maka disitulah saat bertindak dari sang Bambang Probokusumo. Itu ada roh dalam surat kuno yang diterima oleh ART, tapi nggak tahu kalau diterima yang lain. Ada pernyataan seperti itu. Lanjut Mas. Slide 92. Dan disadari atau tidak, bahkan ada tebu wulung yang diberi nama sesuai permintaan dari Sang Yang Bathara Kala. Ya, ada namanya. Dan namanya tepat banget gitu loh. Ya lanjut. Ya. Slide 93. Maka memang harus segera disadari siapakah sebenarnya Sang Yang Bathara Kala itu. Ya, bentuknya seperti itu. Tadinya makan terutama yang mentah-mentah dan yang sifatnya bukan tanaman gitu kan. Itu bentuknya seperti itu, kira-kira apa gitu. Dan hobinya maksa dan ya ngancam sana sini. Sifatnya yang namanya hidupnya nanti mengerti gitu. Apa ya itu yang akan menjadi patokan sebetulnya tidak ya. Oke, lanjut Mas. Slide 94. Apa saja yang diinginkan oleh Sang Yang Bathara Kala bisa melacak di mana dan siapa itu Sang Yang Bathara Kala. Itu yang harus dilakukan manusia sebenarnya ya. Bagaimana kita mengetahui Bathara Kala dan apa sih yang kita bisa menghindari dari itu, menghindari dari Molosio dan menghindari dari Kolosio dan sebagainya itu. Ya, lanjut. Slide 95. Karena Sang Yang Bathara Kala selalu lapar terus, maka dia akan terus mencari mangsa dengan cara dan alasan apapun. Apalagi dibantu oleh para ahli strateginya, Mahapatih Kalagattika dan Tumenggung Putut Jantaka. Yang bahaya yang Kalagattika tuh. Yang karena paling susah dirasa itu. Paling susah dilogika. Lanjut.
slide 96, maka dalam beberapa pernyataan di sastra kuno dikatakan bahwa Sangyang Bathara Kala arsa ambadok bumi atau siap memangsa bumi. Jadi masa itu ketika arsa ambadok bumi itu adalah jangkanya selesai gitu, makanya digambarkan di beberapa tempat yang di atas gapura itu biasanya digambarkannya posisi mangap karena kan arsa ambadok bumi itu akhir jangka gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 97, maka mengerti tentang sejatining hyang itu sangatlah perlu agar tidak menjadi mangsa dari Sangyang Bathara Kala. Nah, ya itu tadi harus tahu ya sebenarnya dia itu yang atau bukan gitu, karena itu bahaya di situ. Oke, lanjut Mas. Slide 98, pastinya ajaran dari Sangyang Bathara Kala juga akan sangat jauh dari Hamemayu Hayuning Buwono. Ya, sangat jauh karena isinya yang penting bagaimana perutnya bisa jadi kuburan kok maksudnya gitu. Lanjut Mas. Slide 99, maka segala bentuk Hamemayu Hayuning Buwono akan dianggap sebagai akhir dari Sangyang Bathara Kala. Karena bagi dia ketika tidak ada bargaining posisi, jadi ketika manusia meminta dan tidak bisa ada bargaining posisi itu kan dia nggak bisa berbuat banyak, maka dia nggak suka dengan kondisi di mana semua kehidupan itu bisa berjalan, jadi harus ada yang dihentikan. Dan ketika ada bagian yang kehidupan berhenti itu adalah anugerah bagi dia, tapi malah petaka bagi kita. Lanjut Mas. Slide 100, maka yang Hamemayu Hayuning Buwono pada saat ganti zaman pasti akan dilindungi oleh alam, terutama oleh Sangyang Bathara Sri. Bathari Sri ya, karena perempuan. Dan Bathari Sri. Salah satu pertanda akan kembalinya zaman ke arah Kala Subo itu adalah mulai turunnya Bathari Sri, dan Bathari Sri itu adalah yang memberikan tanaman yang bisa dimakan oleh manusia kan. Jadi ketika alam sudah mulai yang tadinya tidak bisa ditanamin menjadi bisa ditanamin, tanah tandus menjadi bisa ditanamin, itu berarti Bathari Sri mulai turun. Itu menjadi tanda akan berakhirnya masa mangat fisik kalau tadi. Oke, lanjut Mas. Slide 101, maka ada petilasan Sangyang Bathari Sri Wegati di tempat yang dikatakan sebagai tempat yang punya jangkanya tanah Jawa. Wegati itu artinya sangat harus diperhatikan. Jadi ingat ya bahwa ketika Bathari Sri sudah turun, itu harus dicermati bahwa itu sebagai tanda jangkanya zaman. Maka kalau mau investigasi Jayabaya tetap harus menuju ke tempatnya dari Sri Wegati. Gitu, lanjut Mas. Slide 102, pertanda kembalinya kesuburan sudah ada di beberapa tempat yang dulunya sangat susah ditanami. Itu berarti Sangyang Bathari Sri sudah mau turun dari kahyangan. Kalau dalam bahasa di Alas Ketonggo sudah mulai turunnya Dewi Sri Gati, jadi ketika Dewi Sri sudah mulai memperhatikan alam raya, itu berarti sebagai tanda akan adanya Cokroman Gilingan gitu. Ayo. Slide 103, slide terakhir. Lepasing ponang pandulu, mangreh ing sarir aji, angin-angin kang ngasta rahayuning tribuana, arsa mang sulaken kamulian. Oke Arya, mungkin perlu disclaimer 2, yang satu disclaimer Jogja, terus disclaimer total, terus disclaimer lengkap. 3 ding. Bentar, nih aku kayaknya disclaimer Jogja. Bentar. Disclaimer adalah itu. Bentar, aku cari dulu. Disclaimer Jogjaku di ini kok hilang. Wah, ternyata disclaimer Jogja. Enggak, di YouTube kan ada ya. Baru inget.
Untung upload YouTube. Bentar, maaf. Ntar upload. Diupload di IG juga dong Aryo, harusnya semua disclaimer itu. Ya nanti hari besok ya. Besok Om, setelah sidang ya. Sidang ya. Ya. Apalagi setelah sidangnya lulus. Kalau lulus harus lulus. Harus lulus. Tanggap. Pasti lulus. Pasti. Jadi, Kalau nggak lulus nanti nggak ada yang terakhir aku. waduh. Oh iya benar. Berarti kita harus janji dulu. Iya. Jadi Terakhir. Jokonya pasti terjadi. Kita janji traktir kol serenggi. Burger kol serenggi. Kita cari. Kita cari. Oke, disclaimer mana? Jogja ya Om? Yang satu Ya. tuh. Oke, Jogja. Ini semua cuma Sabar. YouTube-nya nggak sabar Om. Bentar. Nah, di dia. Oke. dongeng. Kalau mau nggak ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya udahlah. Ya udahlah. Jadi bukan sayur. Waduh. Gue disclaimer. Apalagi Om? Yang rame-rame. Yang rame-rame berarti yang total ya. Musik. Yang paling berisik tapi belum diupdate. Belum diupdate. Mana? Kok hilang? Nah, Ayo, gimana yuk? Bikin aja Aryo. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. 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 Hipnotis loh. ini lama-lama mungkin kita harus bikin kompetisi ya. Kompetisi disclaimer terunik. Ya. Kayaknya harus dibuat itu Om. Gimana? Ada challenge-nya. Ada challenge. Mario. Oke, nanti kalau misalnya emang ada kita buatkan. Oke, ada lagi Om? Kira-kira yang mau disampaikan? Sudah ya? Disclaimer lengkap. Oh, disclaimer lengkap. Aku bingung disclaimer. Oh, iya. Disclaimer lengkap. Jadi teman-teman semua, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Karena, ini di garis bawah ya, ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan Mas Arya Dimas. Untuk informasi lebih resmi, DM IG @VickyAnandaril. Karena Vicky Anandaril available 24 jam 7 hari. 27 jam. Nggak ada istirahat. Oke, mungkin ini aku tadi kan kita suruh milih ini Om, satu pemenang ya untuk yang dikirimkan itu tadi Om. Aku gak Om mau ada. Oh. Kayak aku deh. Oh. Ini sebenarnya aku tadi tuh lucu karena ada satu menyaners yang ini Om, ada yang dia mandiri. Dia dari tadi ngechat disclaimer terus. Oh iya. Iya. Membantu ya. Itu nanti silakan monggo DM Mas tadi siapa ya? Mas Iswantoro ya? Mas Iswantoro 91. Tadi disclaimer dari tadi aku perhatiin Mas. Biasa. Luar biasa. Mandiri. Oke, mungkin Mas Iswantoro bisa DM YSKL Atau Aryo. atau Aryo. Setelah sidang ya. Ya, mungkin kita jawab mungkin besok sore atau besok malam. Gitu. Gitu ya, mungkin beliau aja ya Om ya. Setuju ya Om ya? Iya. Oke. Siap. Ya. Enggak gue. Enggak. Kita nanti todong Kita sendiri. Iya. Yang itu, terima kasih. Oke, Om, Parade terima kasih ya. Nah, Oke, Parade terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jati Jaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian terima kasih juga Mas Agung yang sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian Mas Beli Merta yang sudah mau menjumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Bang John, gambarnya seperti biasa, ada kuburannya kali ini ya.
Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Vicky, Om Iwan, Yeskiel, dan juga Mbak Ade dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir terima kasih kepada tadi Pak Marius yang akhirnya muncul kembali dan membawa bawa hadiah bagi kita semua. Oke, sekian ya Om ya. Kenapa Om? Itu sate. Oh iya. Pak Marius sering datang kayaknya. Karena setiap datang membawa hadiah. Setelah mulai sate nanti mobil. Abis sate mobil ya Pak Marius ya. Kita mendukung. Oke, kalau gitu sekian ya dari kita. Terima kasih kembali sekali lagi Beli Merta, terima kasih juga Mas Agung. Terima kasih. Oh, iya. Gimana? Biar lucu ya. Kenapa? Kalau bisa minggu depan naratornya 2 biar lucu, pakai ganjil genap dari Banyuwangi Genti itu. Oke, siap. Karena ganti ya, mungkin dari tim Banyuwangi nanti akan di DM @kiananda. Real. Koordinasikan. Oke. Sekian dari Atlantis Series di seri 119. Sampai ketemu di 120. Sampai bertemu di episode 120. Sampai jumpa, salam sehat, dan yang terakhir, salam menyan. Salam menyan.